Video kali ini emas di harga 2.622 ya, hampir 23 ya. Jadi emas setelah news PCE langsung dia naik dan naik ya. Jadi ini bisa dilihat bahwa emas ini ya sudah keluar dari downtrend ya. Saya ada buy, habis itu saya ada TP di 25 di resisten ya, tapi belum capai TP, sudah aku cross di 23 lebih ya. Kalau saya nampak ya aku cross, kalau saya terlewat waktu ya paling kena TP ataupun dia takutnya dia pullback kembali lagi. Jadi lumayan ya, sudah 170 pip lebih ya daripada agak ada. Dan juga bisa dilihat di ini masih kuat ya, masih ditahan. Dan juga emas ini juga tanda-tanda lagi mau uptrend ya. Cuma ini baru sekitar ya keluar dari downtrend ya. Ini biasa setelah dia break ke atas dia ada potensi akan uji ke bawah lagi, uji baru dia akan naik lebih tinggi lagi ya. Walaupun penutupannya belum ada pola bullish grooving ya, setidaknya sellernya udah mulai memudar, jadi buy-nya udah mulai masuk. Jadi ada harapan seninnya buy-nya masih terdampak, bisa ada yang masuk lagi. Jadi ini turun ya sebagai jual barang ya, antisipasi untuk OMC. Setelah selesai saatnya mereka akan sell lagi ke bawah dan sebagai second event ya. Apalagi Desember ini setelah aku analisa ya, cek kembali lagi, biasa penutupan monthly rata-rata bullish ya. Bullish karena alasannya mau tahun baru Imlek ya. Jadi ini kita akan lihat dia sampai mana ya. Dan juga alasan kedua bahwa emas ini masih ada yang namanya second event ya, karena geopolitiknya masih belum selesai ya. Jadi bisa aja tiba-tiba ya Sabtu Minggu akan terjadi hal-hal yang sentimennya bisa mendorong emas lagi ya. Kita tidak akan tahu, gak ada yang akan tahu ya. Karena geopolitik sekarang ya semakin memanas ya, setelah Biden izinkan rudal yang bisa jarak jauh ya. Jadi bahaya, makin memanas ya. Dan juga kombinasi genangan news minggu depan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu, gak gitu dampak besar ya. Banyak bank yang holiday. Kalau seandainya Senin tiba-tiba sangat volatilitas, artinya bahwa emas ini didorong namanya second event ya. Jadi itu lebih ke sentimen ya. Kalau sentimen sudah turun tangan, nggak ada yang bisa lawan ya, harus ikuti ya. Mau suku bunga pun nggak bisa apa-apa ya. Jadi bisa dilihat emas ini sudah tanda-tanda uptrend dan juga saat dia mau naik ya. Nggak tahu seberapa tinggi dia akan naik ya, masih bertahap ya. Jadi ini kalau lihat di time frame daily ya, oke, masih tahap posisinya ada tren besar untuk turun dan juga ada sideways, dan juga tren naiknya masih ada. Ini bisa dilihat ya. Ini awalnya dia sempat break, habis itu masuk kembali lagi ya. Jadi tren lain ini masih sementara masih valid ya, masih berlaku ya, masih di main-main, akhirnya naik lagi ya. Oke. Jadi masih ada harapan bullish lagi ya. Oke, itu tambahannya untuk Bitcoin ya. Ulang-ulang, saya lupa. Sekarang saya lihat di satu ini buy-nya udah mulai masuk, jadi akan jangka panjang mungkin buy-nya masih kuat ya. Ya, kalau untuk Bitcoin saya lihat sellernya sudah kuat ya, dan juga ini udah turun dan turun. Jadi ini tanda-tanda seller udah mulai masuk, dan daily-nya sudah koreksi ya, sudah koreksi ke bawah ya daily-nya. Jadi data-data koreksi. Dan juga saya sempat hari Jumat sempat bilang bahwa Bitcoin ada tanda-tanda koreksi, tapi saya prediksi sampai 93, ternyata dia lebih 92.200 ya. Saya pun nggak sempat entry pula ya, udah terlewat ya, nggak apa-apa. Ini masih tahap retest ya.
ya. Sebenarnya aku sudah bilang ya, di sini ada support ya. Ternyata dia sampai support yang aku tandai, habis itu udah mulai kena rejection ya, karena bisa dilihat di sini banyak ekor ya, makanya sempat dia sentuh, ternyata dia nuturnya masih di atas ini ya, di atas level Fibonacci ya. Jadi artinya dia masih mau main di atas ini 95 ke atas, kecuali dia nutup baru dia bisa ke sini, habis itu bawa pelan-pelan bisa cari ke sini ya. Dan selanjutnya apalagi ya, selanjutnya untuk minyak, oke. Minyak ini momentumnya masih bearish, cuman sudah mulai memudar sellernya ya. Jadi sempat dia turun, habis itu dia nutup hijau. Jadi ada harapan bahwa turunnya terbatas ya, walaupun seandainya mau turun lagi, seandainya saya lihat masih terbatas ya, kena reject nih ya. Ini ada ekornya. Ini tanda-tanda indikasi bahwa emas minyak ini masih ada harapan mau keluar dari posisinya downtrend ya. Di awalnya sudah breakout, habis itu retest, pelan-pelan mau masuk, akhirnya keluar lagi ya. Jadi agak bingung antara masuk atau keluar, palingnya saya lebih memilih keluar ya. Kalau dilihat ya, ini kan masih pola, kalau dia hijau ini masih uptrend, kalau downtrend ini masih tahap dia sudah keluar, jadi ada harapan bullishnya masih ada ya. Jadi kalau dilihat bahwa minyak ini lumayan juga lama ya, lumayan lama ya. Kalau ditarik dari bulan September ya, lumayan juga sih, udah 3 bulan lebih main di bawah ya. Jadi akan dia saatnya main di atas 80 ya, kapan ya, tinggal menunggu aja setelah tahun depan kali ya. Oke, saya pun ada tambahan bahwa saya ada buat copy trading ya, pakai broker si Fund Stack. Jadi kalau saya kalian mau ikut copy trading, mungkin gak ada waktu ya, mungkin mau ikut aja ya, dengan depo $100, $50 udah bisa sih ya. Dan juga kalau soal MC sih gak lah ya, kita waktu dekat MC gak ya, karena ini memang one shot punya ya. Dan juga tergantung momentum juga ya. Broker ini juga lumayan juga ada di TradingView ya. Ini juga saya pertama buat copy trading di broker ini, dan juga pertama kali pakai broker ini ya. Dan juga minimal depo, saya depo 500 USD ya, tapi kursnya lumayan juga ya, ikut kursnya sekitar 16.400 ya, gede juga ya. Top up 500 USD kena rupiah sekitar 8 juta 200 lebih ya, lumayan juga. Jadi mungkin bagi yang mau ikut ya silakan ya, ini baru buat, kalau nggak mau bayar Sina Swing ikut copy trading juga bisa ya. Dan juga brokernya juga reviewnya juga bagus sih ya. Dan juga ini yang bisa saya sampaikan, dan bye.